Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika beberapa orang Farisi dan murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus tentang berpuasa dan tidak berpuasa, Yesus menanggapinya dengan mengumpamakan dirinya sendiri sebagai seorang mempelai laki-laki. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Sebagai seorang mempelai laki-laki, Yesus justru adalah Dia yang untuk siapa mereka mempersiapkan diri menyambut kedatangannya dengan berpuasa. Sekarang Ia sudah berada di tengah-tengah mereka. Mereka harus berpesta karena Dia datang untuk mengklaim sang mempelai perempuan, yakni gereja, sebagai istrinya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil ini, Yesus ingin menekankan kebaharuan dari kehidupan ilahi yang ingin diberikannya kepada umatnya. Kehidupan Kristiani bukanlah dimaksudkan untuk sekedar kita tambahkan di atas kehidupan reguler kita yang sudah ada. Kehidupan Kristiani adalah suatu kehidupan baru yang seluruhnya baru. Mungkin dengan mudah kita berpikir bahwa kita mempunyai suatu kehidupan, dan apabila kita melakukan hal-hal tertentu dengan setia, maka itu akan menjadi suatu kehidupan yang lebih baik, suatu kehidupan Kristiani menurut pikiran kita. Akan tetapi, ini bukanlah yang dimaksudkan oleh Allah. Yesus tidak menjadi seorang manusia dan menderita serta mati di kayu salib hanya untuk memberikan kepada kita suatu kehidupan untuk sekedar melengkapi kehidupan yang sudah kita jalani. Tidak demikian. Ia melakukan semua itu agar supaya kita menerima suatu kehidupan baru, lengkap dengan seperangkat prinsip-prinsip baru, sebuah pusat yang baru, dan sebuah sumber baru. Yesus ingin memberikan kita suatu kehidupan ilahi. Yesus ingin membuat kita menjadi suatu ciptaan baru. Saudara-saudari yang terkasih, untuk menolong para pengikutnya memahami kebenaran fundamental ini,
Yesus berbicara mengenai kain penambal untuk baju yang tua dan kantong kulit penyimpan anggur yang tua. Para pendengarnya akan memahami bahwa kain penambal dapat mengubah penampilan baju yang dikenakan seseorang menjadi lebih baik, mungkin juga memperbaiki kegunaannya. Namun, baju itu tetaplah sepotong baju tua dan gampang robek justru karena tambalan itu. Mereka juga mengetahui bahwa anggur yang baru masih sedang berfermentasi. Oleh karena itu, kantong kulitnya pun harus cukup fleksibel untuk mengembang seirama dengan gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi anggur itu. Kantong kulit yang tua tidak akan dapat menangani perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh anggur yang baru. Ketika Yesus wafat di atas kayu salib, Ia membawa serta bersamanya kehidupan lama kita. Yang ditawarkan olehnya sekarang adalah kemampuan untuk menjadi suatu ciptaan baru yang dipenuhi dengan hidupnya sendiri. Bagaimana kita dapat memperolehnya? Tentunya dengan melakukan pemeriksaan batin setiap hari. Seperti Santo Paulus pada satu titik di tengah proses rutin harian itu, kita pun tidak dapat mengelakkan diri untuk bersama Santo Paulus mengatakan, "Bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan." Roma bab 7 ayat 15. Inilah salah satu nilai penting dari suatu pemeriksaan batin, yaitu kita disadarkan akan masih adanya kehidupan lama dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu, marilah kita membawa segala kehidupan lama kita kepada Yesus yang tersalib dan mohon kepadanya agar kita dapat mati terhadap kehidupan lama kita tersebut. Kita dapat bertobat, artinya berbalik 180 derajat dari kehidupan lama kita itu. Selagi kita mengakui dosa-dosa kita memperdalam pertobatan kita dan ditransformasikan untuk semakin menjadi serupa dengan Yesus. Marilah kita memperkenankan Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita masing-masing, sehingga dengan demikian kita dapat menjadi kantong anggur yang lunak dan fleksibel yang siap untuk menerima tuangan lebih banyak lagi anggur yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, orang Inggris pernah memiliki masalah dengan rubah. Menurut The Wall Street Journal, makhluk kecil yang lihai ini telah bergerak masuk ke dalam kota London dan mengganggu. Rubah-rubah ini menggulingkan tempat sampah, mencuri sepatu sandal yang sedang dikeringkan di luar, merusak kebun-kebun, dan meninggalkan bau busuk. Dengan digesernya batas kota sampai keluar kota, si rubah kecil pembuat kekacauan ini bukannya ikut pindah, malah beradaptasi, sehingga banyak penduduk kota London merasa frustrasi dan terganggu. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita renungkan sejenak tentang hal ini, maka kita akan menjumpai rubah-rubah kecil yang bisa sangat mengganggu kita para pengikut Kristus yang tengah berusaha menghormatinya. Sesuatu yang kita anggap sebagai dosa kecil atau tidak berbahaya dapat menghancurkan kita. Sebagai contoh,
melebih-lebihkan kebenaran sebenarnya sama dengan berbohong. Gosip sama halnya dengan pembunuhan karakter. Masalahnya, dosa-dosa kecil ini akan berkembang semakin besar tak terelakkan. Sebelum mendapatinya membesar tak terkendali, kita perlu bertobat dan mengaku dosa secara serius. Jika sebagian rubah kecil telah menyusup ke halaman belakang dan kebun kehidupan rohani kita, maka sekaranglah saatnya untuk menghadapi mereka. Dengan pertolongan Roh Kudus, temukan mereka. Akuilah dosa-dosa kesalahan kita, akuilah praktek-praktek kecil yang mengganggu ini kepada Allah, dan singkirkan semua itu sebelum menghancurkan seluruh kehidupan kita. Cabutlah akar kecil hari ini, dosa dalam pikiran kita, dosa dalam perkataan kita, dosa dalam perbuatan kita, agar jangan suatu saat nanti ia menguasai hidup kita. Ingatlah, dosa paling mematikan tidak langsung menyerang kita, tetapi mereka menyusup perlahan-lahan ke dalam diri kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Damai, kami mohon semoga kami Kau berkati dan Kau sinari dengan sabda-Mu. Semoga kami melalui Roh Kudus Kau cipta baru menjadi orang yang suka membangun kedamaian. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.